tidak punya banyak tabungan. Hanya tak sampai mungkin 1% orang di Indonesia yang nyimpan emas puluhan kilo. Tentu ada sesuatu. Semua kita suka dengan emas, harusnya kita bisa simpan banyak emas harusnya. Kalau benar-benar suka adalah. Tapi tentu ada sesuatu masalah, ada suatu ganjalan yang membuat orang suka emas tidak punya banyak emas hari ini. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bahas satu solusi yang sudah terbukti supaya Bapak Ibu ke depan bisa punya emas sekian kilo. Mau nggak kira-kira? Mau. Ya? Mau? Oke, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu dulu. Kenapa saya bisa bilang ini bisa buat kita semua mencapai puluhan kilo? Karena sudah ada yang membuktikan. Orang yang mengajak saya, seorang ibu rumah tangga, dalam 2 tahun sudah punya 58 kilogram hari ini. Wow. Oke, nggak kira-kira dalam 2 tahun? 58 kilo dan sudah punya income 10 miliar rupiah per bulan, konsisten. Jadi setiap minggu tuh nambah emasnya lebih dari 1 kilo tiap minggu sekarang. Oke nggak kira-kira? Nah, hari ini saya akan sharing ke Bapak Ibu bagaimana caranya, cara yang sudah dibuktikan. Dan bukan cuma beliau seorang ibu rumah tangga umur baru 40-an. Bukan cuma beliau seorang, semua yang dibimbing dalam grup beliau yang namanya Angel Group itu udah banyak yang punya income miliaran per bulan deh. Oke, nah mari kita belajar ya sama-sama ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya hanya menginfokan di sini presentasi ini untuk edukasi, bukan nasihat keuangan karena saya bukan konsultan keuangan. Ya, saya hanya menginfokan tentang quantum metal di sini. Semua keputusan membeli dan menjual berdasarkan analisa masing-masing. Jadi kita memutusin kapan saya beli, kapan saya jual. Dan quantum metal bukan investasi. Tidak ada menampung dana, tidak menerima titipan dana 1 rupiah pun, dan juga tidak membagikan profit sharing 1 rupiah pun di sini. Oke, jadi kita paham. Di sini murni kita akan diajarkan tentang strategi jual beli emas yang difasilitasi oleh perusahaan besar. Oke, nah mari kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita sama-sama boleh kritis. Saya terbuka untuk tanya jawab. Bapak Ibu boleh lakukan pertanyaan yang kritis, tapi kita bicara di sini by data, berdasarkan fakta dan data. Apa yang akan saya ceritakan nanti saya akan tunjukkan data-datanya. Apabila Bapak Ibu punya data yang bisa mengcounter, membantah, silakan. Kita terbuka untuk sama-sama belajar, tapi harus baik data. Bapak Ibu jangan percaya omongan saya satu kalimat pun, ya, karena kita tidak saling kenal. Ya, di sini kita belajar baik data, bukan berdasarkan kepercayaan kepada saya. Saya hanya menginfokan, terus kita sama-sama pelajari datanya. Jadi nggak perlu percaya omongan saya karena kita nggak saling kenal. Jadi kita sama-sama belajar dengan data fakta yang ada. Apabila kita melihat ini datanya nggak benar, kita counter sama-sama. Karena posisi saya dengan Bapak Ibu sama. Kita sama-sama member di sini. Saya tidak mewakili manajemen, tidak mewakili perusahaan. Ya, kita sama-sama, tapi kebetulan saya dulu mau pelajari, saya duluan masuk, saya hari ini boleh sharing ke Bapak Ibu sebuah peluang yang luar biasa menurut saya. Ini konsep yang belum ada saingan di dunia, baru pertama Bapak Ibu. Ya, dan hasilnya benar-benar sangat luar biasa. Oke, siap untuk belajar Bapak Ibu? Ya. Oke, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang siap. Perusahaan ini bernama Quantum Metal. Di Indonesia baru start, mungkin kita belum pernah mendengar sebelumnya. Ya, nah siapa Quantum Metal? Dia mengaku sebagai eksklusif distributor dari Permit Australia. Nah, saya menggunakan kalimat mengaku karena saat ini kita belum cross check ya. Nanti kita sama-sama cross check apakah pengakuan ini benar atau bohongan. Ya, siapa itu Permit? Ada yang tahu? Banyak di sini nggak tahu dengan Permit ya. Kalau saya tanya siapa itu Antam? Antam tahu ya? Antam adalah perusahaan emas milik negara. Negara mana? Indonesia. Permit juga perusahaan emas milik negara, tapi negara Australia. Australia adalah penambang emas terbesar nomor 2 di dunia. Kadang-kadang dia nomor 3, bergantian sama Rusia. Kira-kira Permit perusahaan besar nggak? Indonesia nomor 6 sampai nomor 8. Jadi masuk 10 besar. Indonesia juga termasuk penambang emas yang besar ya. Nah, ini nomor 2 dan nomor 3 di dunia. Nah, Quantum Metal adalah eksklusif distributornya.
Nanti kita cek sama-sama benar nggak nih quantum metal ini benar-benar eksklusif distributor daripada Permin. Harus dicek benar nggak? Ya, setuju. Oke. Setelah itu kita cek lagi, quantum metal mengatakan bank-bank terbesar di Malaysia, bank-bank yang jual emas, bank-bank yang Islamik itu beli emasnya sama quantum metal loh. Jadi di Malaysia ini sudah 10 tahun berjalan. Selama ini dia hanya transaksi dengan korporat seperti bank, koperasi-koperasi besar, lembaga-lembaga negara. Nah, saya tanya bank apa aja yang beli emas? Katanya Bank Muamalat, Afin Bank, ada lagi Allian Bank, Amanul Tekun ini pegadaian milik BUMN-nya Malaysia. Kalau kita kan di sini pegadaian juga milik BUMN ya. Nah, sama. Ini pegadaiannya Malaysia namanya Amanul Tekun. Dan perusahaan ini semua transaksinya diaudit oleh lembaga syariah. Ada 2 lembaga syariah. Yang pertama Isra Consulting. Isra Consulting ini adalah lembaga syariah dari anak perusahaan Bank Sentral Malaysia. Bank Sentral kita BI ya. Nah, ini Bank Sentralnya Malaysia punya anak perusahaan namanya Isra. Isra ini fokus untuk syariah. Dia mengeluarkan sertifikat karena dia yang mengaudit quantum metal. Jadi quantum metal ini diaudit ada 3 lembaga, saya ingat cuma 2, satu Isra, yang satu lagi AAO IFI, nanti di website ada dicantumin. AAO IFI ini adalah lembaga syariah dunia yang berpusat di Bahrain, Timur Tengah. Di Timur Tengah. Itu juga mengeluarkan sertifikat dan mereka juga mengaudit. Mereka menyatakan 100% transaksi yang ada di sini itu fisikal. Ada fisiknya. Tidak ada yang tidak ada fisiknya. Oke. Nah, sebelum kita cerita lebih lanjut tentang manfaatnya, boleh nggak kita buktikan dulu benarkah bank ini beli emas sama quantum metal? Boleh nggak kita buktikan bahwa memang dia eksklusif distributor dari Permin? Kita buktikan dulu ya. Oke. Mari kita langsung login sama-sama di internet. Bapak Ibu juga bisa cek langsung di handphone lewat Google. Saya hanya kasih contoh caranya, nanti sama-sama bisa cek di rumah ataupun mau cek di ruangan ini langsung juga boleh. Oke, kita nggak tahu websitenya Permin, kita boleh tanya sama Google gitu. Permin. Saya langsung cari distributor Malaysia. Ini saya ketik, langsung Google kasih jawaban. Masuk kita ke website Permin. Ini Permin Australia. Nah, ini saya langsung minta ke Google distributornya untuk Asia. Untuk Asia ada 5 negara: Jepang, Hong Kong, Singapura, Malaysia, dan Korea. Oke, saya klik Malaysia, maka muncullah nama Quantum Metal Senior Berhad di sini yang beralamat di Penang, Malaysia. Oke, pertanyaan saya simpel. Kalau kita mau tanya distributornya Permin, orang yang paling tepat menjawab Permin atau ada yang lain selain Permin? Ya, Permin yang lebih tahu distributor yang benar kan? Nah, ini yang menjawab adalah websitenya Permin sendiri dan menuliskan ini adalah Quantum Metal sebagai distributor di Malaysia. Tapi Bapak Ibu jangan langsung percaya hanya dengan website ini, karena memang Quantum Metal benar distributor, tetapi belum tentu. Andai kata hari ini ada presentasi ke Bapak Ibu tentang quantum metal, belum tentu quantum metal yang sama dengan yang ini, benar? Jadi kita harus buktikan juga apa benar nih yang hari ini kita ceritakan quantum metal yang Permin. Benar? Bagaimana membuktikan? Karena bisa aja ada pihak ketiga, pihak keempat, atau pihak kelima yang mengaku-ngaku sebagai quantum metal, ya kan? Nah, beruntungnya kita di sini kebetulan. Di sini ditulis website Quantum Metal. Nah, kita telusuri dari websitenya. Jadi website Quantum Metal juga ditulis oleh Permin. Kita boleh telusuri, Bapak. Kita klik di sini quantummetal.com, maka kita diantarkan di satu website. Nah, kita harus pastikan dulu, bisakah kita login di web ini di tempat kita mendaftar kemarin. Nah, ternyata kita bisa masuk login. Artinya ini memang website yang sama dengan yang ditulis oleh Permin, dan memang di sini kita register
Oke, nah kalau begitu di sini kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa masuk. Oke, tapi ada lagi yang lebih kritis teman-teman. Apakah benar ini website resminya Permin? Bisa saja ini website duplikat. Betul nggak? Harus lebih teliti lagi, boleh? Nah, kemana kita harus cek, tanya website Permin yang benar itu yang mana? Permin.com. Enggak, ini Permin. Kita cek Permin dulu. Sebagai yang punya emas, ya. Ini di atas ada misalnya permin.com. Pak Hadi, ini agak kurang terang ya. Mungkin ini boleh matiin yang deretan depannya. Ya, biar lebih terang. Oke, Bapak Ibu boleh cek website yang Permin itu kira-kira di mana? Nah, kita boleh buka Wikipedia, Bapak Ibu. Wikipedia, kita tanyakan ke Wikipedia tentang Permin, karena Wikipedia itu kamus online ya. Nah, Google kasih tahu ini loh dari Wikipedia tentang Permin. Nah, kita boleh translate ya. Oke, kita translate di sini diceritakan secara detail tentang Permin. Nah, oke, lebih jelas ya. Permin adalah emas batangan resmi Australia dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Oke, sepenuhnya. Ini tadi matiin aja. Tadi udah benar dong. Oke, kita lanjut dulu. Nah, udah oke lah. Dan sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Australia Barat. Berarti 100% milik pemerintah. Didirikan 20 Juni 1899. Jadi bukan perusahaan yang baru kemarin. Oke. Nah, ini detailnya Bapak Ibu boleh baca sejarahnya. Nah, saya kasih tahu sedikit poin-poin penting. Hingga tahun 2000 kemarin, produksi emas murni Permin berjumlah 4.500 ton, bukan kilo ya, tapi ton. Banyak nggak nih stok emasnya? Ya, sekarang sudah tahun 2022, 22 tahun setelah ini. Tambah lebih banyak nggak dari itu? Ya, banyak. Inilah tentang Permin Bapak Ibu. Tapi di sini kita mau tanya ke Wikipedia, mana website resminya Permin. Nah, ini Wikipedia nulis di sini, situs web resmi. Kita klik ya. Nah, kita klik, maka kita masuk ke web tadi, Permin Australia. Nah, ini sudah ditranslate. Saya balikkan dulu ke bahasa Inggris. Oke, kita refresh saja. Nah, ini websitenya. Nah, nanti kita cari lagi nih. Kemudian back tadi file distributor yang tadi kita cari sama nggak nih? Nah, kita harus teliti lagi. Oke, bulan bank distributor Asia. Jadi dia distributornya ada di Australia, di Eropa, United States, Kanada, termasuk Asia. Kita pilih Asia. Nah, ini tadi Malaysia. Kontur metal, ini kontur metal. Oke, kalau kita klik website kontur metal akan dibawa lagi ke website yang tadi. Oke, kita lagi turun. Kameranya slow. Oke, kita masuk, kita login. Sama seperti tadi ya, Bapak Ibu, kita bisa masuk ke dalam. Oke. Quantummetal.com Ya, quantummetal.com atau quantummetal.id, nanti login dia akan bawa ke tempat yang sama. Oke. Nah, sampai sini clear kira-kira bahwa Quantummetal adalah eksklusif distributor dari Permin? Clear ya? Oke. Kalau ada Bapak Ibu punya data yang bisa mengcounter, silakan bagikan data kita pelajari sama-sama. Oke. Nah, terus kita mau buktikan. Tadi katanya bank beli emas sama Quantummetal. Benar nggak nih? Kemana kita harus cek? Cara ngecek yang paling bagus itu adalah kita datang langsung ke Malaysia, datang ke kantor Bank Muamalat, pura-pura mau beli emas di situ. Pasti nanti dikasih surat, di situ dicantumin siapa gold supplier. Tapi karena hari ini kita nggak ada di Malaysia, kita cek secara online dulu, boleh ya? Kepada siapa kita harus tanya? Kepada webnya Bank Muamalat atau kalau ke webnya Quantummetal? Tentu harus Bank Muamalat punya web. Kalau kita nggak tahu webnya Bank Muamalat, kita boleh tanya sama
Google, bank muamalah, gold suppliernya siapa. Nah ini Google kasih kita link, kita klik. Setiap perusahaan bank yang jual emas dia pasti bikin surat yang harus tanda tangani waktu kita jual beli emas. Di sini dicantumkan semua term condition tentang emas ini, termasuk siapa gold supplier ya. Oke, nah ini kita bisa perbesar. Nah, gold supplier di sini adalah Quantum Metal Senior Berhad ya, yang sudah punya reputasi sertifikat authorized gold supplier ya. Artinya pernyataan tentang gold supplier ini adalah Quantum Metal adalah perusahaan yang punya reputasi baik ya Bapak Ibu. Yang nulis di sini adalah websitenya Quantum Metal langsung. Websitenya Bank Muamalat ya, Bank Muamalat Malaysia. Karena selama ini Bank Muamalat Malaysia yang sudah rutin membeli emas di sini, emas fisikal, dan Bank Muamalat sudah beli ratusan kilo Bapak Ibu, bukan sekilo 2 kilo. Saya punya data lain, tapi nanti saya coba carikan screenshotnya. Sudah lebih dari 300 kilo Bank Muamalat top beli emas sama Quantum Metal. Karena sekarang kan banyak bank-bank syariah yang jual emas sekarang ya, untuk program menabung emas ya. Nah, ini bank syariah yang jual emas di Malaysia dan belinya sama Quantum Metal. Oke, satu bank. Kita cek lagi bank lain. Kita jangan puas hati dengan satu bank aja. Afin Bank, ini juga Islamic Bank yang terbesar. Afin Islamic, term conditionnya di sini selalu ada. Gold suppliernya kita cek di sini. Sama gold suppliernya adalah Quantum Metal Senior Berhad. Di sini Bapak Ibu, ya, dia menyatakan ini adalah gold supplier yang punya reputasi dan sertifikat ya, yang baiklah istilahnya secara umum seperti itu. Afin Bank juga menuliskan hal yang sama, artinya Afin Bank juga di website dia sendiri menuliskan gold suppliernya Quantum Metal. Kira-kira Afin Bank mau tipu-tipu nggak? Bekerja sama dengan Quantum Metal untuk nipu nasabah? Tidak, karena di situ orang beli fisik atau langsung ambil emas yang sana. Ya, bayar langsung emasnya terima. Ya, kemudian kita tambah lagi mungkin satu bank lagi, Allianz Bank. Selama ini Allianz kita kenal sebagai perusahaan asuransi. Ternyata ada nama bank namanya Allianz Bank juga. Ini juga menjual emas. Di poin nomor 8 ada Quantum Metal sebagai gold supplier Bapak Ibu. Ya, tertulis di websitenya bank tersebut. Ada lagi Al-Rajhi Bank atau apa macam-macam bank. Ada juga koperasi-koperasi besar di Malaysia yang milik kerajaan daripada Malaysia, ACO Gold. Ya, ini juga bekerja sama Quantum Metal. Ini adalah sebuah koperasi yang mana koperasi ini milik daripada kerajaan Malaysia. Nah, dia juga bekerja sama Quantum Metal. Nah, Bapak Ibu boleh cek di sini, nanti boleh register di sini, login, masuk. Ini juga memakai sistem. Websitenya berbeda, tapi sistem yang dipakai juga sistemnya Quantum Metal. Ya, nah, kira-kira Bapak Ibu kita sudah clear nggak nih kira-kira? Datanya, setuju? Clear? Oke, artinya ini perusahaan beneran atau perusahaan yang sengit? Ya? Beneran ya? Oke, mungkin saya boleh tambahkan lagi ICBC Bank. Bapak Ibu boleh cek di sini di YouTube, datanya ada ICBC Bank Quantum Metal. Ada yang tahu ICBC Bank itu bank apa? Kita cek bank terbesar di dunia. Tanya sama Google. Bank terbesar di dunia adalah Industrial and Commercial Bank of China, ICBC Bank adalah bank terbesar di dunia. Ya, jadi bukan bank biasa, bank terbesar di dunia. Hari ini juga bekerja sama Quantum Metal. Ini di YouTube Bapak Ibu bisa lihat websitenya, videonya. Ya. Nah, dihadiri oleh petinggi-petinggi koperasi, dihadiri oleh pejabat-pejabat bank ya. Nah ini orang ICBC Bank perwakilan. Ini Quantum Metal punya owner. Ini pimpinan perusahaan Quantum Metal, Haji Kamari ya. Nah, ini orang Permin yang hadir juga. Nah, mereka kerjasama di sini.
Mitra Consulting yang tadi saya bilang sebagai lembaga yang melakukan audit. Oke, ini hanya potongan cuplikan, detailnya nanti Bapak Ibu boleh buka sendiri di YouTube dan Google masing-masing, oke? Biar kita hemat waktu. Cuman kita mau nanya dulu, kira-kira informasi yang kita sampaikan ini clear? Sesuai dengan fakta? Oke. Nah, saya sering dapat pertanyaan di luar sana sama teman-teman yang lain. Apa bedanya perusahaan ini dengan yang scam kemarin? Banyak kan yang scam Bapak Ibu? Banyak, ya. Penipuan banyak. Banyak. Ratusan mungkin ya. Mungkin ribuan juga. Ya. Bedanya sama ini apa? Mari kita lihat. Saya mau evaluasi sama-sama. Oke? Adakah perusahaan yang scam kemarin bank beli produk dia, lembaga bank itu join sama produk dia? Ada? Satu aja? Tidak ada. Ini tadi kita buktikan bank bukan satu bank beli produk sama batu metal, join kerjasama. Adakah bank terbesar di dunia atau mungkin bank biasa lah tapi bank dunia yang beli produk yang scam? Tidak. Ini banyak bank yang beli, bahkan pegadaiannya, BUMN-nya, ya, sudah 10 tahun Mitra Consulting audit lembaga ini memberikan sertifikat ini 100% syariah dan 100% transaksi kita ada fisikal, ada fisiknya. Oke, kira-kira yang scam itu ada nggak seperti itu? Ada. Ya, nggak ada ya? Satu pun tidak ada. Jadi kita sekarang bisa membedakan mana perusahaan yang scam, mana yang tidak. Ya, kira-kira Continental mau scam nggak kalau kelasnya seperti ini? Diperjelas Pak, banyak yang nggak tahu artinya scam. Artinya scam, bisa lari malam, lari siang tutup, kabur, tipu. Nah itu artinya. Itu artinya scam ya. Ya, nipu, Kabur. ya, kabur, lari malam. Nah, perizinan Bapak Ibu, ini kita bicara dulu. Yang kita bahas ini perusahaan yang berpusat di Malaysia sudah 10 tahun. Murni dia adalah distributor dari permit, kira-kira ada izin nggak? Kira-kira kalau nggak ada izin, bank ini boleh beli nggak sama dia? Ya, nah pertanyaannya untuk Indonesia bagaimana? Kalau untuk Malaysia udah clear, ya betul nggak? Untuk Indonesia dia baru start Bapak Ibu, baru 3-4 bulan, saat ini sedang proses di Bapepti untuk perizinan. Tapi sudah dalam bentuk badan usaha PT Quantum Metal Indonesia, statusnya PMA. Jadi kalau PMA artinya perusahaan asing, berarti tetap berinduk kepada perusahaan induk ini sebagai penanggung jawab. Nah, sebagai perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, dia harus letakkan jaminan. Ya, nah, Bapepti minta jaminan, saya boleh informasikan sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Jaminan yang pertama ada uang tunai sekian ratus miliar, yang kurang lebih 100 miliar tidak boleh diambil sebagai jaminan. Yang pertama. Jaminan yang kedua, Continental harus letakkan stok 10 kg emas logam mulia, tidak boleh diambil sebagai jaminan. Kemana itu? Di Bapepti. Ya, Bapepti yang berhak dan sekarang Bapepti lagi mengaudit. Jadi uang juga, emas juga ya? Uang plus emas. Oke, emas 10 kilo, uang 100 miliar ditambah 10 kilo lagi untuk diletakkan di PT Brankas. PT Brankas adalah anak perusahaan yang mana nanti di saat kita mau ngambil fisik, emasnya sudah ada. Langsung PT Brankas yang kirim emasnya. Dan ini semua sudah disetujui, sudah ditandatangan, tinggal menunggu proses Bapepti selesai audit, baru nanti dikeluarkan perizinannya. Berarti sama Antam ada kerjasama? Dengan PT Brankas ya. Antam punya anak perusahaan? Anak perusahaan namanya PT Brankas, ini yang ngurus stok di saat kita mau withdraw fisik. Fisiknya kalau kita mau ambil Kalau mau ambil fisik, PT Brankas langsung yang kirim kemana? ke rumah kita, Oh, ke rumah. ke alamat kita masing-masing. Oh, Ya. nggak perlu ngambil di kantornya di Plaza. Nggak perlu. Tapi kalau di Malaysia ada banyak tempat, nanti saya bisa buka dari website. Ada 4 negara yang kita sudah bisa tarik emas. Di ATM. Bisa di ATM, bisa di Arano Terpun ini. Kalau di Indonesia Bisa di kantor. ATM sudah Belum menunggu kantor
Nanti keluar izin dulu, nanti kantornya baru sediakan ATM emas. ATM tapi ngambilnya emas ya keluarnya. Iya, bukan ATM duit tapi ATM emas. Rencana apa sudah ada? Baru rencana. Indonesia di Malaysia sudah 4 mesin. Saya kemarin 5 hari yang lalu saya di Malaysia, kita lihat sendiri mesinnya. Bahkan mereka punya safety box emas sendiri. Ya, jadi lebih kelasnya di atas ATM lagi, tapi safety box yang mengeluarkan emasnya. Di Indonesia yang di lantai 26, 27 itu apa? Itu kantor operasional aja nanti, karena mesin ini nggak bisa diletakkan di atas, beratnya 15 ton. Jadi dia akan cari lagi satu kantor yang ada basementnya. Kalau yang di lantai 6 apa? Itu kantor administrasi aja. Ya, Sudah ada. kantor administrasi sudah ada. Kantor operasional. Sekarang ini kantor operasional sudah ada, tapi lagi renovasi. Bulan depan selesai renovasi, kita boleh pakai untuk presentasi. Jadi artinya secara legalitas izin PT-nya sudah ada ya? Sudah ada. Sudah keluar ya? Sudah punya rekening bank juga atas nama PT. Jadi kita transaksi langsung ke rekening PT itu, Bukan ke tidak lewat upline, tidak lewat leader ya? tidak lewat leader, langsung kita yang transfer dari M-Banking Ke kita. rekening PT. Iya, ke rekening PT Pak. Aman. Ya, Mantap. artinya perusahaan jelas, clear ya. Kalau perusahaan nggak jelas, nggak mungkin bank mau keluarkan rekening juga atas nama PT. Betul ya? Oke. Nah, ini perusahaan artinya kita sudah dapat gambaran kira-kira perusahaan clear. Oke, perusahaan clear untungnya buat kita apa? Nah, kita harus tahu dulu apa sih hebatnya produk ini. Ya, mari kita lihat. Sebelum kita cerita perusahaan dan produknya, kita cerita dulu di mana letak emasnya. Kalau untuk di luar negeri ini, nah di sini ada satu lembaga independen pihak ketiga yang bernama BRICS. Mungkin ini buat edukasi, Bapak Ibu mungkin tidak banyak yang belum banyak yang mengerti tentang BRICS. BRICS ini adalah perusahaan berangkas emas yang terbesar di Asia, berpusat di Singapura. Sudah 150 tahun umurnya, nanti boleh cek di Wikipedia. Dan siapa ini BRICS dan punya cabang di 110 negara, karena ada 110 negara juga yang menyimpan emas di sini. Jadi yang menyimpan emas di sini bukan orang perorangan, tetapi korporat dan negara. Termasuk emas Freeport pun ada di BRICS, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh Google, benar nggak Freeport menyimpan emasnya di BRICS? Emas yang Freeport tidak diolah di Indonesia, tapi dikirim di Singapura dan di Australia. Bapak Ibu boleh Google. Ya, ini yang saya kadang-kadang lucu, aneh. Indonesia punya emas, tapi nggak bisa kelola emasnya sendiri, harus dikirim ke Singapura yang tidak punya tambang emas. Aneh ya, tapi faktanya begitu loh Pak Ibu. Jadi sekarang ini dunia ini ada namanya bullion bank. Jadi semua emas itu tersistem. Jadi emasnya ada yang masuk sistem, ada yang tidak. Ada penambang-penambang liar itu emasnya tidak tersistem. Itu sulit untuk Bapak Ibu jual belikan. Dia harus tersistem, harus ada brandnya semua, harus ada mereknya. Oke, nah apabila dia sudah tersistem di bullion bank, Indonesia sampai detik ini belum ada bullion bank. Baru akan dibangun tahun depan atau paling lambat tahun 2024 nanti Bapak Ibu boleh bisa. Indonesia belum punya bullion bank. Makanya Indonesia masih tergantung sama Singapura dan Australia. Belum punya pun. Bullion bank, bank logam mulia, bank emas. Ya, bullion itu bank emas batangan. Bullion itu emas batangan. Jadi Indonesia belum punya sistem, baru akan dibangun tahun depan. Paling cepat tahun depan atau 2024. Bapak Ibu nanti boleh Google bullion bank Indonesia, nanti akan muncul beritanya. Ya, nah saat ini semua emasnya kita supaya masuk sistem, masuk dalam BRICS, masuk dalam bullion bank itu baru boleh diperdagangkan. Padahal kita punya emas banyak, tapi supaya masuk ke sistem dunia kita harus join di negara lain dulu, karena negara kita belum punya bullion bank sendiri yang tersistem di dunia. Nah, Atau BRICS yang di London? BRICS pusatnya untuk dunia. Ini yang di Singapura. Nah, emas kita itu ada di Singapura. Ada 110 negara. Kenapa orang nyimpan emas di sini? Karena 100% diasuransikan di Lloyd's London. Nah, mungkin banyak di antara kita yang nggak tahu juga Lloyd's London ini siapa ya? Kok bisa diasuransikan? Lloyd's London adalah rajanya asuransi dunia. Hidupnya asuransi dunia. Dia punya nasabah tidak perorangan seperti kita. Nasabahnya adalah negara dan korporat besar
misalnya ada asuransi yang tidak sanggup menghandle kita punya tanggungan, dia lakukan reinsurance, benar? Nah, reinsurance itu berapa? Lloyd. Nah, 100% aset di Lloyd ini di asuransi, aset di premi diasuransikan di Lloyd. Apa yang dimaksud dengan 100%? Saya kasih contoh. Kita simpan uang di Bank Indonesia, ada lembaga penjamin, benar? LPS, berapa yang dijamin? 2 miliar. Kalau Bapak Ibu nyimpan 10 miliar, terus terjadi kasus dengan bank ini, punya 2 miliar kan? Diganti 8 miliar hilang. Betul nggak? 2 miliar itu pun prosesnya nggak cepat. Besar. Nah, ini 100% lain diasuransi oleh lain dan dia tanggung 100%. Oke, sampai sini paham ya? Makanya banyak negara yang nyimpan di sini karena ini sudah tersistem. Nah, ini sebenarnya bagian daripada London punya sistem BRIC ini. Oke, nah ini bukti. Kita tanya, apa buktinya bahwa Quantum Metal punya emas ada di BRIC? Nah, ini screenshot orang yang ngajak saya. Ini screenshot 2 minggu yang lalu Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, kalau kita punya emas 10 kilo lebih, langsung BRIC memberikan report di dalam website Quantum Metal ke kita punya akun. Report, kita download report ini contoh laporannya langsung dari BRIC. Di sini ada berapa kilo, berapa gram Bapak Ibu? 49.000. Bukan 49 gram, 49.385 gram, artinya 49 kilo. Hari ini dalam 2 minggu sudah jadi 58 kilo. Ini punya siapa? Ini punya Puan Aida. Apalagi langsung saya, nanti suatu hari, insya Allah bulan depan saya akan hadirkan di sini. Kita akan ketemu. Ini punya perorangan ya Pak? Perorangan? Ya, ini punya Perorangan. tabungan emas Puan Aida yang ada di Kuantum. Tapi dia dapat laporan langsung dari BRIC. Artinya hasil di Kuantum itu Ada di BRIC. otomatis ada di BRIC. Iya. Oh, jadi BRIC yang mengeluarkan laporan ke kita? Ya, kalau sudah 10 kilo lebih. Oh. Nah, ini hanya untuk membuktikan bahwa memang BRIC pegang emasnya Quantum Metal. Jadi kadang-kadang kita khawatir, kalau nanti emas kita dipegang Quantum, kalau dia lari, kalau dia ada apa-apa gimana? Nah, emasnya ada di BRIC Bapak Ibu. Dengan laporan ini kita boleh langsung datang ke BRIC untuk jemput emasnya. Untuk ngambil? Ya, tidak harus lewat Quantum Metal lagi. Berarti harus ke Singapura ya? Ke Singapura. BRIC Ya. ada perwakilan di Malaysia nggak ada? Tidak, ini kantornya harus ada perwakilan di setiap negara ada. Tapi kalau mengambil emasnya harus ke BRIC Singapura. Ya karena ini kan kuantitinya banyak, bukan kirim 1 gram, 2 gram. Ini hitungannya udah kilo. Nah ini contoh reportnya. Ini hanya untuk membuktikan ke Bapak Ibu bahwa memang benar emas di Quantum Metal itu ada di BRIC, di sebuah lembaga yang independen. Jadi kita nggak perlu khawatir si Quantumnya mau kabur atau mau apa, emasnya aman, memang ada di BRIC. Ini ada kilo ya Pak? Akunnya Ya. sama siapa gitu? Ini screenshot dari Pemda Area Pak. Oh. Ini Puan Aida punya. Nah dia screenshot, dia harus login dulu, terus dia boleh screenshot. Nah nanti saran saya Bapak Ibu ketemu orangnya, minta buka langsung secara live saja. Nah, Ya, atau lewat Zoom. Itu kita sering Zoom online setiap minggu dengan mereka, dia sudah sedia untuk melihatkan dan membuka. Dia punya 40, Hari ini sudah 58 kilo mungkin lebih ya, 58 kilo itu baik dari uang pribadi ataupun dari komisi-komisi? campur. Dari komisi juga ya? Ya, contohnya totalnya 58 yang tabungan, di luar yang sudah dia gadai buat beli rumah, beli mobil. Dalam berapa tahun dia menjalankan? Dalam 2 tahun saja. Menjalankan Iya. Quantum Metal? Dan itu saat pandemi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita bilang solusi yang sudah terbukti di saat pandemi aja orang bisa sukses ya. Apalagi kita sekarang sudah mulai bebas dari pandemi, insya Allah bisa lebih cepat. Berarti Pak kalau dia punya 58 kilo, kita kali 1 gramnya kan sekarang anggap saja 1 juta ya? Iya. Berapa itu? Ya, kita kalikan aja Bapak Ibu. Itu tidak termasuk GAE ya. Ini hanya GSA. Apa arti itu? Ini simpanan emas fisik 1:1. Nanti saya jelaskan GCA dan GAE. Ya, ini baru kita cerita fisikal.
baru cerita tabungan. Oke, kita lanjut. Ada 3 produk di konsumen. Nah, yang kita pelajari dulu nih produknya. Apa sih bedanya sama